Nanti kita akan bahas kenapa Heru pindah lagi ke gubuk ini. Sekarang Heru ini sudah fix pindah lagi ke tempat yang lama. Nah, ini jadi bahan pertanyaan sama kita. Di rumah ini kan, rumah ini sebenarnya kan nggak begitu layak, ya. Gimana? Masih bocor atau bagaimana? Udah diperbaiki? Bocor sih masih. Terus menurut kamu nih, gimana nilainya sekarang ini? Jujur pede sih, pedenya tapi bukan. Ketika kamu menunjukkan itu, kamu dengan bangga menunjukkan nilai ke saya, ya. Setelah saya kuliah nanti bisa kerja dan insya Allah bisa mengangkat derajat orang tua, ya, derajat keluarga, ibu dan adik-adiknya, kakaknya semua terangkat lagi derajatnya, ya. Ada Heru di dalam? Ada? Lagi tidur? Ya. Oke, yaudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, perjalanan kali ini kita berada di kota Cilegon. Tepatnya kita berada di depan sebuah gubuk. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan gubuk ini. Beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, gubuk ini selalu masuk di video Detik Asa. Ya benar, ini adalah gubuk Heru, sang pengamen jalanan. Sabarlah sebentar, aku pasti pulang, karena aku bukan Bang Toi. Heru sudah pindah lagi ke gubuk ini. Sudah beberapa bulan. Nah, kenapa kok pindah lagi? Tadinya dia sudah kita berikan kontrakan yang bagus, yang nyaman, tapi pindah lagi ke sini. Kenapa? Nah, ini menjadi bahan pertanyaan. Nanti langsung aja kita minta jawaban dari Heru, kenapa Heru pindah lagi ke gubuk ini. Nah, sekarang yuk langsung aja kita. Kusut amat. Hah? Bersumur sakit. Oke. Udah mandi belum? Cuci muka? Cuci muka dulu, beres-beres dulu semua. Saya tunggu di depan, ya. Ya. Kita biarkan Heru dulu siap-siap dulu, cuci muka. Nanti ganti baju ya, Ro. Nah, kita suruh Heru beres-beres dulu, cuci muka, ganti baju. Kita tunggu di depan. Kemarin 3 hari yang lalu Heru menghubungi saya. Heru mengatakan mau ke rumah. Cuman pada saat itu saya sedang tidak berada di rumah. Jadi 2 hari saya tidak di rumah. Akhirnya kita janjikan mau datang ke sini karena Heru ini lagi sakit. Lagi sakit. Ru, sakit apa? Ya, biasa sakit-sakit pada umumnya sih, karena cuaca. Demam itu. Panas dingin, batuk pilek ya. Lumayan lama udah. Udah berapa hari kamu demam gini? 1 minggu lebih sih. Udah seminggu lebih? Setengah bulanan lah. Udah berobat? Udah. Tapi ya ini baru agak sedikit baikan. Nah, sekarang gimana kondisinya? Udah lumayan baikan? Alhamdulillah, tinggal batuknya doang. Oke. Udah makan belum? Kita Belum. makan siang ya, kita cari makan siang ke sana ya. Iya. Oke, yuk. Nanti kita akan bahas kenapa Heru pindah lagi ke gubuk ini sambil makan siang. Yuk langsung aja kita cari makan siang.
Sini enak tempatnya, adem. Soto kan ya? Apa? Apa soto ya? Orang kemudian soto Betawi 1. Bu Haji, punten ada? Salamin dari Asril. Ya, sekarang. Oh gitu. Iya. Dia udah tahu saya, teman saya soalnya. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, perut udah kenyang. Tadi rencana kita mau ngobrol-ngobrol di tempat makan, tetapi karena suasananya rame sekali, kita takut aktivitas kita mengganggu makan siang para pengunjung. Akhirnya kita kembali ke di depan gubuknya Heru. Ya, di dekat gubuknya Heru. Nah, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang belum tahu siapa Heru ini sebenarnya, mungkin bagi penonton-penonton yang lama tahu siapa Heru ini, tapi bagi yang baru belum tahu nih siapa Heru ini sebenarnya. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya. Heru ini adalah seorang pengamen jalanan yang menghuni sebuah gubuk yang di belakang sana. Nanti kita tunjukin rumahnya. Kemudian Heru ini luar biasanya, dia kuliah. Dia memberanikan kuliah sembari mengamen. Jadi dia sebatang kara di Cilegon ini, dia kuliah dengan cara mengamen untuk membiayai kuliahnya. Di satu waktu kuliah dia terkendala, tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya, tidak ada uang kuliah sudah menunggak. Kemudian salah seorang menghubungi kami agar membantu Heru. Kemudian singkat cerita, kami ke sini, kita wawancara Heru. Ternyata memang benar Heru ini adalah kuliah, dan saat itu Heru sudah berhenti kuliah. Dengan rasa saat itu kita prihatin melihat Heru semangatnya tinggi untuk kuliah, tetapi secara finansial Heru tidak mampu untuk kuliah. Kemudian kita buat video tentang Heru. Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari teman-teman Detik Asa. Kita adakan penggalangan dana, dan alhamdulillah juga teman-teman Detik Asa sangat antusias membantu Heru, menyumbangkan rezekinya untuk Heru agar Heru bisa kuliah kembali. Nah itu, dan hingga ini Heru masih berkuliah dengan bantuan teman-teman Detik Asa. Nah itulah sekelimat tentang Heru. Berhasil, dan saya pengen ketika nanti saya ke Jawa, semua keluarga mama saya itu ngomong, alhamdulillah anaknya Mbak Ija lulus kuliah sarjana, sekarang kerja di sini, dan ya mama saya bisa bangga sama diri saya. Itulah. Betul-betul dia punya tekad, punya niat, pingin betul-betul kuliah, selesai kuliah, pingin mengangkat derajat orang tua. Pengen. Iya, itu yang kamu harapkannya ke depannya.
doa-doa kamu ya. Mudah-mudahan terjawab. Kamu bisa menyelesaikan kuliah, bisa membanggakan kedua orang tua. Ya. Buat orang tua bangga dengan kamu. Ya. Banggakan orang. Kamu harus punya tekad. Raih cita-cita kamu sampai kamu betul-betul berhasil. Ya. Janji sama saya. Sekarang sih kita sudah di sini, kita ngobrol lagi sama Heru. Banyak hal sebenarnya yang akan kita gali dari Heru ini. Karena ini udah cukup lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi sama Heru. Terakhir kita ngobrol kapan, Bro? Pas waktu saya masih di sana itu kurang lebih sudah berapa bulan kira-kira? 5 atau 6 bulanan sih. Sudah 5-6 bulan ya? Iya benar. Sekitar 5-6 bulan. Kita terakhir ngobrol bersama Heru. Nah, saat itu Heru masih tinggal di daerah Keramat, di kontrakan yang dipinjamkan oleh salah seorang penonton Detik Asa. Tapi saat itu kita ketemu Heru di sini. Menurut Heru masih bolak-balik. Jadi Heru masih tidur di sana dan juga tidur di sini. Nah, tapi sekarang Heru ini sudah fix pindah lagi ke tempat yang lama. Nah, ini jadi bahan pertanyaan sama kita. Kenapa Heru pindah lagi? Toh sudah nyaman di sana. Kenapa kok pindah ke gubuk ini lagi? Nah, sekarang langsung aja kita tanya sama Heru. Kenapa Heru kok malah memilih pindah ke gubuk lagi? Kan sudah enak di sana itu. Kenapa ini, Ro? Ya, faktornya banyak sih. Pertama itu ada efisiensi waktu, karena yang kedua itu efisiensi bensin, juga efisiensi uang. Sama yang ketiga itu emang kebutuhan yang sehari-hari buat saya itu lebih banyak yang di sini. Kalau misalkan harus selalu bolak-balik itu emang sih kenyamanan itu didapat di sana, tapi kerugiannya juga ada di sana juga. Karena kalau misalkan di sana itu kan pertama bolak-balik bensin, dan di sana itu kebutuhan sehari-harinya itu lebih sulit buat didapetin gitu. Oh gitu. Jadi artinya Heru tuh cari uangnya di sini, ngamen di sini, tinggalnya di sana. Iya. Jadi bolak-balik, jadi ngabisin waktu juga. Ngabisin uang juga buat ongkos. Terus terkadang tuh hujan ya. Iya, hujan di sana nggak bisa berangkat buat ngamen di sini. Karena kalau pengamen itu dia memang sudah di satu tempat ya, nggak berpindah-pindah gitu, Yoro, kalau kamu ya, atau bagaimana? Kalau saya sih emang selalu enak nyamannya aja di sini sih kan. Tapi kalau yang lain ya ada aja yang pindah-pindah ke lesehan atau bis-bis segala macam itu. Cuma kalau saya emang enak di sini, ngerasa nyaman di lampu merah aja gitu. Oh gitu. Nah, jadi alasan Heru pindah ke sini ya efisiensi waktu, dan cara dia mendapatkan uang juga lebih mudah di sini. Kalau di sana cuma hanya tempat Heru tidur sehari-hari, kemudian cari uangnya ke sini. Nah, akhirnya itulah diputuskan pindah ke sini biar lebih dekat. Di rumah ini sebenarnya kan nggak begitu layak, Ru ya. Gimana? Masih bocor atau bagaimana? Udah diperbaiki? Bocor sih masih. Terus WC juga itu roboh gara-gara waktu sebelum-sebelumnya itu anginnya kencang banget kan. Tapi pengen buat memperbaiki sedikit gitu istilahnya lah. Itu lumayan makan waktu, terus sama biaya juga sih. Jadi kayak masih belum ada waktu yang pas lah buat ngerem. Kalau untuk rumah itu kan bocor banget, nggak ditambal pakai itu terpal itu di atas? Iya, bro. Terpalnya juga beli lagi. Ya, kalau mungkin lebih pas tuh ditambal di atas, diteplokin aja gitu. Iya, ditimpa lagi. Ditimpa terpal gitu. Jadi biar nggak bocor. Oke. Nah, jadi ini sudah terjawab kenapa Heru pindah lagi dari rumah kontrakan yang sangat nyaman itu. Nah, ngomong-ngomong, Ru, gimana nih kuliah?
Alhamdulillah nanti Senin, sekarang kan Sabtu, Senin itu udah mulai UAS lagi, ujian akhir semester ganjil semester 3. Ya alhamdulillah udah lancar lah. Dari pertemuan kita yang terakhir ya, itu kan sudah ujian. Gimana hasil nilainya gimana lo? Masih belum ini sih. Pokoknya mah hasil ujian dari semester di kampus saya itu setiap hasilnya itu selalu dirangkumin di akhir gitu. Jadi biar semua kegiatannya selesai, baru nilai akhirnya itu baru dikeluarin sama kampusnya. Jadi buat sekarang itu masih belum bisa dilihat lagi. Belum diupdate smart kampusnya. Ya. Nah, kapan itu untuk mendapatkan hasil nilai itu? Kemungkinan sih paling antara 2-3 mingguan setelah UAS sih biasanya. 2-3 minggu setelah UAS itu baru keluar nilai, rangkuman nilainya semuanya. Gitu. Nah, menurut kamu nih, gimana nilainya sekarang ini? Jujur pede sih, pedenya tapi bukan merasa hebat gimana gitu. Istilahnya kayak saya merasa pede ini lebih baik dibanding yang kemarin, itu aja. Tapi kalau untuk hasil akhirnya ya masih kurang tahu. Tapi dari yang saya rasain, saya udah berusaha itu kayaknya ini udah harusnya udah lebih baik sih. Ya, karena kan dari dari ujian kita kan tahu tuh, dari hasil ujian, saya bisa jawab nih, saya bisa semua gitu. Nah gimana? Pede dengan jawabannya? Insya Allah sih pede. Insya Allah ya. Ini kita kunci jawaban Heru. Yakin dengan nilainya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi sayangnya nih nilai kita belum bisa melihat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Heru ini nyata adanya ya. Kita berharap ya yang terbaik buat Heru. Dan harapannya Heru ini betul-betul kuliah, tidak hanya sekedar kuliah, tetapi kuliah mendapatkan ilmu yang mumpuni, ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan ijazah yang pasti, sehingga ijazah atau tanda kelulusan ini bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, karena ini tanda dia kuliah. Jadi kalau ada yang bilang begini, nilai itu bukan segala-galanya, ya enggak juga. Dalam kuliah itu nilai itu sangat diperhitungkan juga, ya. Karena kenapa? Ketika nilai kita tinggi, progresnya baik, itu menjadi bahan pertimbangan nanti di tempat pekerjaan yang lama, ya. IPK-nya yang bagus gitu, menjadi bahan pertimbangan. Meskipun itu tidak mesti, meskipun IP-nya tinggi, tetapi dari skill tidak bisa, ya sama juga. Tetapi paling tidak dengan IP yang tinggi sudah menjadi jendela untuk masuk ke jenjang tes tes di pekerjaan, sudah menjadi jendela masuk untuk memulai karirnya. Nah, pede ya Ru ya, sekali lagi pede dengan nilainya, dengan nilai akhir. Nanti tunjukin ke saya ya, ditunjukin nilainya. Saya berharap nanti ketika kamu menunjukkan itu, kamu dengan bangga menunjukkan nilai ke saya, ya. Harus bangga menunjukkan nilainya, jangan nanti diumpet-umpetin, malu-malu nih. Nah, itu tandanya nilainya turun. Ya, tapi kalau nilainya bagus, ini pasti bangga nunjukin ke saya. Ya, tunjukin nilainya nanti. Oke, selama ini ada kendala di kuliah dalam mengikuti perkuliahan atau apapun itu? Alhamdulillah sih nggak ada. Cuman apa ya? Kendalanya sih masih sama kayak sebelum-sebelumnya, kayak kalau setiap ada tugas yang memerlukan komputer itu kadang saya kudu minjem ke temen dan ya usaha-usahanya gitulah. Sebenarnya nggak semerepotkan itu, tapi lumayan sedikit mengganggu.
Ya, kenapa saya bilang nggak semerepotkan itu karena saya masih punya ya tempat lah untuk berusaha ngerjain tugas-tugas tersebut gitu. Oke. Tapi kan di sini ada listrik, ada. Listrik ada, Listrik wifi juga ada. Oh ada. Wifi perusahaan. Perusahaan sebelah. Oke. Untuk ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu sehat banget. Alhamdulillah lah. Ya terlihat lebih baik sih karena kan jadi mungkin saya belum cerita ya, kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu saya ke Tangerang. Kebetulan waktu itu ibu lagi ada di Tangerang. Jadi Tangerang main lah ke rumah ibu, ya melampiaskan kangen juga mumpung dekat gitu kan, nggak ke Jawa gitu. Seneng ya jenguk, ngobrol, lampiasin rasa kangen lah. Alhamdulillah. Iya, udah ketemu berarti ya? Udah ketemu. Udah sekian. Seneng banget. Seneng Udah sekian lama berpisah ya? 2 tahun sih. Udah 2 tahunan ya? Nah, ibunya ke Tangerang? Kebetulan waktu itu lagi ada di Tangerang. Oh, lagi ada di Tangerang. Bukan tinggal di Tangerang kan? Bukan. Tapi sekarang udah kembali lagi ke Jawa? Udah balik lagi. Oh, iya. Sempat ke sini? Belum. Oh, belum sempat ke sini ya. Kalau untuk adik gimana? Adik kamu si Dina gimana kabarnya? Di mana sekarang? Sekarang ada tinggal di Jombang. Tinggal di sini. Oh, di Jombang. Oh, tinggal di sini. Iya. Oh, iya. Ya, mungkin karena selalu saya marahin juga sih. Kadang kan ya namanya keluarga, apalagi saya sebagai kakak yang udah biasa hidup sama dia gitu kan. Kalau misalnya emang dia ada apa-apa itu selalu ngomongnya ke saya, dan setiap dia ngomong ke saya itu selalu saya marahin. Saya bilang, lagian kamunya ngapain jauh-jauh di sana, udah sini aja yuk sama saya lagi, saya bilang gitu. Dan akhirnya mungkin dia udah nurut, udah mendengar omongan saya itu, dan sekarang coba. Terus sekarang dia apa? Aktivitasnya apa? Kadang ngamen juga? Nemenin saya, kadang saya nemenin ngamen bareng aja gitu. Tapi kadang dia nyari serabutan juga ngikut teman-temannya gitu. Kalau misalkan lagi nggak ada ya saya ajak. Iya. Saling ini aja, saling support aja ya. Adik kakak ya harus begitu, saling support. Ketika di sini dalam kesulitan, sebagai kakak ya harus membantu adik gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik ya, dengan nanti harapannya kamu kuliah, setelah saya kuliah nanti bisa kerja dan insya Allah bisa mengangkat derajat orang tua ya, derajat keluarga, ibu dan adik-adiknya, kakaknya semua terangkat lagi derajatnya ya. Naruh, selama ini kamu kan sakit ya, Heru kan sakit ya? Iya, saya kemarin itu jadi sebelum tahun baru itu udah sakit saya. Oh, sebelum tahun baru sakit? Tahun baru, seminggu sebelum tahun baru itu saya sakit. Ya penyakit pada umumnya karena cuaca pada masa kini itulah. Ya batuk, pilek, panas dingin dan lain-lain. Ya. Tapi ini ngamen masih atau bagaimana? Ya selama saya sakit itu nggak ngamen lagi. Ya, nggak bisa ngemaksain kan. Iyalah. Ya, okay. Apalagi kalau pilek itu ke suara. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kan ngamen jual suara. Kalau dengan pilek, batuk ya suaranya berubah ya. Belum lagi kalau misalkan maksa itu nanti di depan malah batuk jadi parah. Iya. Iya baik teman-teman. Alhamdulillah ini kita senang sudah bertemu lagi dengan Heru. Setelah sekian lama kita nggak ketemu-ketemu, kita hanya melalui chatting. Dan sekarang kita sudah bertemu kembali dengan Heru dan melihat kondisi Heru yang lagi sakit tapi sudah mulai membaik. Ya baik teman-teman, terima kasih sudah mensupport Heru selama ini, dan mohon doanya semoga kuliah Heru lancar dan bisa wisuda tepat waktu ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.